Bismillahirrahmanirrahim. Elia, nama kamu Elia ya? Kau pakai nama Elia. Benar. Kamu tahu nggak arti Elia? Apa? Kenapa? Apa arti nama Elia? Apa arti Elia? Aduh, Bang. Gak ada urusan saya sama Elia, entah arti nama apa. Saya mau ketemu sama Elia. Aduh. Elia itu dialah Yahweh. Jadi kamu ini gimana? Ya sudah, Yahweh apa enggak? udah simpel aja, Bang. Biar senang kau. Biar senang tahu aku nama Elia. Aku mau ketemu guru yang kemarin. Kamu Kristen bukan? Ya, saya Kristen, Bang. Apa bedanya saya tanya sama Muslim? Oke, beginilah. Kalau begini, Sabar. Oke, Apa silakan. bedanya saya bertanya kepada orang Islam dengan bertanya tentang kepada kamu apa arti nama Elia? Jawabannya dua-dua nggak tahu. Jadi kau ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen, Bang. Nggak tahu aku arti nama Elia. Ya aduh, bagaimana kamu ini? Lanjut definisi Apakah karena Nabi dan begini? Rasul ini saya pengen dengar. Apakah karena saya tahu arti Rasul nama yang ini palsu saya dan akan Rasul selamat? yang asli? Berarti kamu tidak ada pengertian tentang Alkitabiah. Silakan lanjut Luka sama ini. Begini, saya mau lanjut dulu, Bang. Oi, Elia diam dulu Elia. kau. Orang Oke, kau jangan silakan, dulu silakan. bicara. Nah. Kami lagi ngobrol dulu, nanti kau bicara ya. Jadi gini, kan ditanya siapakah rasul palsu? Saya kan ada duduk 24 tua-tua, 12 rasul Tuhan Yesus dan 12 rasul Udah gini akhir aja, zaman. yang ngomong open cam supaya kita jangan ke Bennett ini. Yang ngomongnya yang di Bennett. Saya kalau nggak open cam nanti hostnya yang ke Bennett ini. Ayo, open cam juga nggak masalah. Ketik Ya, Luka tapi- yang dukung tapi Luka. ngomongnya Ketik yang pilih, teratur ya, pilih. jangan Nggak ngomong bisa. asal Nggak bisa bunyi saya. supaya jangan ke Bennett. Oke, Iya, belum bisa saya buka open cam. Nggak apa-apa, tapi ngomongnya Jadi, jangan berlebihan. 12 Nanti kita ke Saya, Bennett. ya makanya jangan juga kalian bercandain saya, nanti dibercandain balik nggak mau. Makanya ngomongnya baik-baik aja, oke ya. Jadi 12 rasul akhir zaman itu 12 rasul hujan awal itu adalah 12 murid Yesus yang duduk di 12 tahta, Matius pasal 19. 12 rasul akhir zaman itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa. Ya, yang satu Yahudi Tulen, salah satunya adalah Maurice Cerullo, Yusak Cipto, dan salah satunya adalah abang kau yang lagi bicara ini. Nah, kalau si Billy dibilang rasul, Gini pertama, loh, Bang. Abang itu ajarannya aja udah. nyebutin orang Maurice Cerullo siapa semua, tetapi mereka itu nggak mengkonfirmasi abang itu loh. Iin Loh, Cipto kenapa jadi dibilang rasul? bukan Iin Cipto, Yusak Cipto. Dia Yusak pernah dibawa Tuhan ke surga, udah bolak-balik dia ke surga. Kalian mah belum pernah, kalian ke Ciamis saja. Jadi makanya saya bilang, kalian harus tahu siapa yang duduk di 24 tua-tua. Ternyata kalian, kalau si Billy udah mustahil, ya kan? Dia aja masih pacaran sana, pacaran sini, bininya diceraiin. Gimana mau jadi rasul kayak begitu? Rasul itu harus hidup suci, harus hidup kudus. Ya, Loh, tidak bukan berarti nggak boleh pacaran, Bang. Abang sendiri kan pengen punya Ya, tapi pacar, kan- tapi belum ada yang mau. Mana ada yang mau sama dia kutukan begini? Sebentar, si Billy ini kan dia udah cerai sama bininya. Kalau udah cerai sama bininya, pertahankan. Nggak lari ke pacaran situ, sana. Bang. Ini Ya kita itu bahas salah satu datanya. ciri rasul. Salah Kamu satu yang lari-lariin ke Bagaimana pacar, datanya? karena belum ada yang mau. Sebentar. Bang. Bagaimana mungkin engkau rasul? Kau tidak bisa mempertahankan rumah tanggamu. Pertahankan Mana dulu rumah datanya? tangga. Mana datanya? Lah, Mana kau datanya? sendiri yang Tunjukkan. Kalau ngomong, nggak, aku tuntut kau ke pengadilan. Mana Kau datanya? sendiri yang Bang Guga ini mengatakan. kalau nggak bisa diskusi baik, jangan nyerang pribadi. Ya, Kok salah larinya satunya ke itu. situ? Terus yang kedua, Nggak seorang- ada, abang sendiri kan nggak ada yang mau, makanya belum punya pacar, betul nggak? lo katanya jangan bahas itu. Iya, urusan makanya pribadi. jangan dilarikan ke hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya saya fokus bilang, pada pembahasan. Tuhan bilang, Ini kan diskusi pembuktian rasul asli dan palsu. Wajar. Tuhan bilang, Di orang sini yang sudah ada bercerai tidak boleh hostnya, Brahma. tidak ikut pengangkatan, makanya kita tidak boleh bercerai. Itu salah satu persyaratan sebagai rasul, karena rasul nggak ada yang cerai. Terus yang Di mana kedua, ayat?
Loh, emang ada 12 rasul cerai? Nggak ada. Semua Ya kan lengkap. mereka, ya mereka kan selibat, beda. Ya intinya lebih bagus lagi selibat. Nah kalau cerai mana bisa jadi rasul? Paling rasul odong-odong. Kalau rasul odong-odong ya bisa. Nah itu itu dulu lah dulu Gini, Bang Luga. Gini Bang Luga, kita bahas esensinya Rasul itu apa? Kamu Ya, siapa itu? rasul itu adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk meletakkan dasar pengajaran gereja, dan tentu rasul itu juga tidak bertentangan juga dengan 12 rasul akhir zaman. Mereka tidak mungkin berkontradiksi. Nah, saya aja yang Tuhan pilih sebagai salah satu rasul akhir 12 zaman. rasul akhir zaman itu gimana? Kau rasul akhir zaman? Konteksnya? Betul, saya rasul akhir zaman. Oke. Kau Oneness atau apa? Tritunggal. Tritunggal saya, bukan Oneness. Kau makanya saya Tritunggal. Iya. Tunjukkan sama, kalau gitu, tunjukkan dulu sama aku tanda dan mujizat kalau kau adalah salah satu dari 12 rasul akhir zaman. Saya kemarin udah bernubuat kepada beberapa orang, orangnya meninggal yang saya nubuatkan. Sekarang detik ini begini. Paulus berkata, kiranya tangan Tuhan menimpamu sehingga matamu buta. Detik itu mata orang yang diucapkannya buta. Ucapkan sama aku kalau kau adalah kalau kau adalah rasul akhir zaman, kau ucapkan sama aku detik ini. Kadang-kadang sebentar, bukan kau yang ngatur, itu yang ngatur Tuhan. Kadang-kadang ada yang buta. Saya tantang. Paulus kan Jangan diberi ini santai kuasa. aja, Elia santai aja. Saya tantang kau. Santai aja Elia. Santai aja Santai diskusinya di aja. sini. Bang Tom dibesarkan dulu Bang Tom. Santai aja. Apa ini? Coba berusaha. Saya jelasin kalian ya. Jadi begini. Kenapa jadi Kalian tahu patung? ini yang saya buka ini apa? Patung. Apa itu Bang Wi? Patung. Nah, Patung ini itu tugu. 3 susun. Ini tugu. Nah, Ini tugunya namanya Gajen Rasul Paulus. Montoin Gajen Rasul Paulus. Dia berdiri di abad pertama. Ya, ini dari abad pertama dia berdiri, ini fotonya. Jadi di dalam manuskrip manapun, di dalam kitab suci, mau dia Vulgata, mau dia Pesita, mau dia kitab Al-Muqaddas, saya nggak tahu ya, tidak ada sebutan rasul, bro. Dari mana kau pungut itu kata rasul? Dari Sehingga Alkitab. kau mengambil terminologi daripada Islam. Oh, kau udah mau masuk Islam ini. Wah, udah mulai masuk Islam si Ucok satu. udah jangan, bukan begitu berdiskusi, argumentasinya yang dibantah. Ya, dia ingin membela-bela Islam, kulihat. Menjilat-jilat. Bukan. secara Terminologi kesaksian rasulnya saya- Bang Luga itu diambil dari mana? Ini kan Billy juga mengaku rasul. Nah, Bang Luda juga Diam mengaku dulu rasul. ya. Di sini kalian sudah tua-tua, tolong berbicara sebagai orang dewasa. Nah, sekarang yang saya tanya kalian itu, terminologi daripada kata rasul itu kalian ambil dari mana? Ya dari Alkitab lah, Ucok. Nggak ada kata rasul di dalam ayat Alkitab, bro. Terus Dalam apa teks yang original ada? nggak ada. Apa teks original rupanya? Nggak ada. Coba kau cari kata rasul di dalam teks original manapun. Jadi begini, Billy, ya. Kata rasul, ya, apostel bahasa Inggrisnya, atau rasul mau bahasa Arab. Dengerin, Ucok Bajigur, kau dengerin ya. Rasul itu adalah bahasa universal, tidak bisa diterjemahkan. Nabi juga sama, tidak ada bahasa Nabi menjadi bahasa Indonesia Nabi. Jadi itu ada bahasa beberapa. universal, Bang Luga. Berarti di Inggris orang juga ngomong rasul gitu. Di Inggris orang ngomong apostel. Loh, katanya Apostel universal. bilangnya. Nah, berarti bukan universal Nah, bahasa kata. sekarang saya tanya Hanya kau ini bahasa banyak diundang oleh Islam karena nggak ada pengetahuan. Jadi bahasa bagus. Indonesianya. Sekarang saya tanya bahasa Indonesianya Rasul apa? Bahasa Indonesianya Nggak ada. Rasul. Yang saya jelasin kamu. Iya, makanya saya bilang tidak. Terminologi. Sabar. Oke. Saya jelasin kamu. Akar kata rasul itu dari bahasa apa? Kan kamu menggunakan kata rasul. Nah, terus Ya, dari kalau bahasa apa?
pertanyaannya ya, Rasul itu emang sebelum ada Islam tidak ada kata Rasul? Ucok. Tidak ada. Ini kan kajian Rasul. Terus Rasul berdiri itu yang di abad ciptain pertama. siapa? Ini kan Terus kita Rasul bukan bilang agamanya, tapi bahasanya. Iya, Bahasa nah itu Arab. kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu jangan kau samakan dengan agama Islam. Agama bahasa ya bahasa. Kan Bang Luga agama tadi ya. yang mengarahkan Jangan ke kau. situ. Saya tidak bilang, si Billy yang bilang kalau Rasul itu katanya punya orang Islam. Agama itu tidak berhak atas suatu bahasa. Saya nggak bilang Rasul itu punya orang Islam, tapi Terus punya siapa? menggunakan Punya terminologi siapa? Islam. Apa arti terminologi, Udin? Kau bahasa yang benar. Aduh, ya orang. Definisi daripada Rasul ini apa? Mau bikin gereja lagi kau, ada aja kau yang bodoh. Jadi gini. Definisi. Itu Jadi gini. kata-kata begitu nggak boleh Bang Luga di TikTok. Jadi gini, Rasul itu terminologinya akar katanya dari Arab Saudi ya. Jadi fonetiknya itu dari Arab. Kenapa Kristen LAI itu pakainya fonetik pendekatannya Arab? Karena memang penerjemah awal LAI itu ya memang orang Islam. Nah, Jadi begini, saya jelasin ya supaya kalian jangan salah paham. ya. Nah, dalam terminologi Islam, Rasul itu dari kata risalah. Salah situ sebenarnya merujuk ke bahasa Ibrani. Salahani. Oh, jadi dengan modal-modal mendebat-debat kata Rasul inilah kau bikin gereja ya, bajigur ya, gitu ya. Aduh. Jadi dengan modal kayak beginilah kau bikin gereja. Diam dulu. Mujizat nggak ada, cuma modal-modal Saya kalau cuma mulai nih Bang Luga nih, mulai nih penjelasan pribadi nih, nggak ada argumen. Kalau Enggak, begini masalahnya caranya, pembahasannya pasti nggak Saya penting jadi keluar gitu ya. loh. Guru kalian nggak di sini. Jadi saya harus berjalan sama guru kalian baru saya naik. Baru saya naik. Maksudnya, sudah dipastikan Bang Luga ini Ini pembahasan selalu apa kalah sih? debat. Ini apa Di luar untungnya sana. bahas-bahas ginian? Oke. Orang kita Diam aduh, dulu. Tuhan, Sekarang Tuhan, menurut kayak gini. kamu, Jadi, jadi dengan saya modal-modal jelasin gini terus kamu. lo mau bikin gereja gitu? Diam dulu. Saya Astagfirullah. jangan melebar. Ya saya tidak pernah ada planning buka bikin gereja. Nggak ada planning. Coba tanya satu makhluk pun di muka bumi ini. Syukurlah, kau di luar aja nggak usah masuk Yang gereja sekarang kita kau. fokus. Menurut kamu kata Rasul ini bermakna apa? Ya Rasul itu yang kita tangkap pengertian selama ini kita sebagai orang Kristen, ya dia seorang utusan dari Yesus Kristus untuk menyebarkan ajaran itu aja dulu. Jangan Ada terlalu nggak data kekristenan bahwa Rasul itu adalah utusan selain data Islam? kan saya bilang Rasul itu bukan milik agama, itu milik Tuhan. Saya Itu bahasa tanya dari ada Tuhan. tidak data kekristenan Astagfirullah. di dalam Alkitab bahwa Rasul itu adalah utusan. Kita manapun kau menggunakan pesita, Sekarang begini ya, sekarang begini ya. Seorang dia punya hak ya untuk mengambil bahasa dari bangsa manapun. Bahasa Cina pun bisa saya adopsi untuk kekristenan. Siapa yang bisa ngelarang? Mau bahasa Hong Kong, Fung Chiang Xiang Ciong Ciong, bisa saya adopsi untuk menjadi bahasa kekristenan. Siapa yang bisa larang? Kecuali dia punya yang mau kuasa. dikatakan debat. Diam dulu. Loh, saya punya mujizat, muncung kau nggak ada mujizat masalahnya. Saya sering mendoakan orang sakit sembuh. Kau apa? Modal-modal kata Rasul kau mau merekrut orang lagi. Jadi begini. Yang pertama kamu tidak tahu arti Rasul. Loh, saya udah bilang utusan. Itu kan versi mulut kau. Diam dulu. Gue sikat habis lo nanti lo. Kata Rasul itu kamu tahu dari alasan Islam, yang artinya Islam. utusan. Iya, terus salahnya di mana kalau dari Islam? Salahnya di mana? Ribut kali. Kalau dari Islam salah. Siapa bilang? Ngomongnya, Loh, itu kan cuma bahasa. Kecuali iman Yesus Tuhan, Yesus kan Tuhan, itu kan mana? Ini cuma bahasa doang, lo ribut kali munculnya si lontong ini. Fokus. Jadi kata Rasul ini yang menjelaskan Rasul itu utusan cuma orang Islam. Ya nggak masalah, bagus, bantuin kita. Dodong. Berarti
di dalam Islam ada kebenaran kekristenan. Yang begitu. penting tuh bukan imannya yang kita ikutin. Kalau cuma bahasa-bahasa ya kita tiru ya nggak masalah, Udin Tetot. Berarti ada untung Apa? kata lainnya, untung ada Islam. Kalau nggak ada Islam, kamu nggak bisa paham kata Rasul, kan begitu. Loh, intinya kan Yesus membangkitkan orang mati, murid-muridnya suruh bangkitin orang mati dulu, disebarin ajaran. Kalau masalah bahasa-bahasa, itu nggak apa-apa, kita adopsi. Jadi Contoh begini. misalnya, saya ingin membeli karpetnya orang Islam. Apa karena saya membeli karpetnya orang Islam, terus saya jadi murtad? Otak kau ada di mana, Billy? Jadi begini saya Bahasa aja lo ributin. Terus mau Saya buka jelaskan. gereja lagi lo berdasarkan itu. Saya jelaskan. Wah, Bukan. kacau. Santai Oke, aja Bang diam. Luga, santai aja. Nah, gantian. Berarti kamu Kalau nanti kita beli karpetnya orang Islam, Diam kita dulu. jadi Islam. Tidak Kalau begitu. kita beli peci, kita jadi Islam. Maksud kau gitu? Diam Emang dulu. kenapa? Kalau pakai bahasanya orang Islam nggak apa-apa, asalkan jangan. Dibawa dulu lah. Nanti kena peringatan lagi, saya terpaksa tutup koma lagi, buka lagi dari tadi. Jadi begini ya, jadi Salam, kata salam, Rasul salam, ini, jadi kata Rasul ini jangan kita ambil narasi dari Islam karena Kristen bukanlah Islam. Jadi kata Rasul ini bukan bahasa Arab. Jangan kita membenarkan yang tidak benar sebagai orang Kristen. Kau mengklaim diri kamu Rasul, terminologi Rasul kamu tidak tahu. Jadi kajian Rasul ini, Tugu yang tadi itu Pak Pastor Tom, itu ada di Malta. Itu berdiri di Malta. Nah, itu ada di sebelum abad pertama. Jadi itu ada waktu itu Paulus itu ada, dia pergi ke Malta. Kan Paulus pergi ke Malta. Nah, Bang Living, di-mute dulu Bang Living. Nggak bisa, Bil. Kau pernah kena pelanggaran kalau kau suruh mute kodokku. Jadi begini. Lebih bagus si Luga ku mute. Jadi kata Rasul itu bukanlah bahasa Arab. Karena Rasul itu dari dua kata, ras dan sul. Ras itu artinya pemimpin, sul itu besar, pemimpin besar. Gelar ini didapati oleh Paulus ketika dia pergi ke Malta. Nah, bahasa Semit itu lebih tua daripada bahasa Arab, bro. Jadi kalau kamu masuk ke dalam penjelasan Islam, kamu akan terjebak dengan tuduhan mencuri atau mengambil istilah-istilah Islam. Oke, saya jawab ya. Diam Saya dulu. jawab ya. Lama Diam banget dulu. ngomong. Maltanya di mana tahu nggak ya? Mungkin Nurga juga belum tahu Malta di mana. Ya, jadi diam dulu. Lama nanti kau tanya sempaknya Marta di mana. Pertanyaan kau kan nggak penting-penting. Bang Living diturunkan aja dulu Bang Living. Mau- Nanti kalau saya Belum lagi selesai. Bang Luga ini, aduh. Ini kena Parah, peringatan Bang. lagi. Jadi Yang gini, udah belum? Luga tahu nggak lokasi Malta ada di sabar dulu Bang, mana? jangan dulu melebar. Kita Sama-sama fokus dulu di stres. sini, kata Rasul ini. Jadi kata Rasul ini jangan kamu ambil dari terminologi Islam mencegah tuduhan Islam bahwa kekristenan itu mencuri istilah kata Rasul. Sudah belum? Padahal kata Rasul ini sudah disandang oleh Paulus dari abad pertama. Nah, makanya saya jelasin bahwa Rasul itu bukan utusan artinya. Terus apa Karena dong? satu Rasul itu di dalam ayat Alkitab itu cuma Paulus. Udah belum ngomongnya? Rasul itu dari bahasa Semit, artinya ras itu Oh, sampai pagi. artinya pemimpin. Udah jangan diulang-ulang. Ngomong mau sampai pagi kau ini. Udah. Kalau di dalam Alkitab itu dikatakan apostol, seharusnya menggunakan istilah itu. Karena dalam bahasa makanya dalam bahasa Yunani dengan bahasa Inggris itu tetap menggunakan dua diksi yang sama. Mereka tidak menggunakan kata rasul. Terus pakai kata apa dong? Karena Matius itu, Pakai kata apa? Yohanes itu, kalau kita Diganti. ikutin mereka bukan rasul. Apa Secara pemahaman dari segi bahasa Semit. Ya apa Mereka digantinya tetap apa? Apostol. tetap. Iya. Apostol kan bahasa Inggris. Iya, artinya utusan Tuhan. Kalau bahasa Nah, Ibrani, aduh. Sabar, salits atau saliat.
Jadi kata rasul itu tidak bermakna utusan, bro. Jadi jangan bodoh kamu. Kamu sudah bilang mendapat bayangan, mendapat mimpi, nggak begitu. Kata rasul itu tidak demikian. Makanya kau belajar. Nah, kamu lagi menjelaskan terminologi Islam. Makanya kau akan diapa? Jadi kalau ketika kita membuka data, kita cari ada nggak kajian rasul ini? Kapan dia berdiri kajian rasul ini? Berarti kita semua ini rasul dong Bang Bil, pemimpin besar. Ya, makanya saya berani menggunakan istilah rasul karena saya tahu bukan berbeda seperti Luga nggak tahu apa-apa tapi mau nyolot.